Halo guys, kembali lagi di Wellshare Fest 2021. Di sini ada Aryo mengundang salah satu entrepreneur muda yang lagi berkembang banget dan happening lah. Kita ada Mas Gufron, founder dari Haus. Haus adalah perusahaan F&B yang fokus di beverage ya bro ya? Betul. Minuman kekinian. Minuman kekinian. Jadi semua minuman enak-enak ada semua, dari boba, dari tadi ada green red velvet, apalah kopi gitu ya. Betul. By the way bro, gue penasaran nih, kayak Haus. Kan kita kan lihat sebelum Haus dapat funding ya. Kan kita udah tahu ada kopi kenangan, ada gula, ada tuku, ada sebagainya. Nah, waktu lo bikin Haus ini, lo melihat serem nggak sih waktu lo mulai udah banyak kompetisi lah. Oke. Jadi emang bener sih secara kategori ya, secara kategori itu kan kopi susu atau minuman kekinian itu sudah banyak pemainnya ya. Artinya udah ada top of mind-nya ya. Yang dari mungkin tuku, lalu ada kopi kenangan yang cepat banget growth-nya gitu kan. Tapi jangan lupa itu ada, kalau kita mau bedah lagi, ada segmentasi juga nih. Yang yang bisa jadi opportunity. Jadi gue lihat kebanyakan tuh raksasa-raksasa itu mainnya di kelas B. Itu kopi tuku, kenangan, lalu janji jiwa, bla 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 gitu. Nah, tapi ada segmen yang menurut gue Indonesia banget dan marketnya gede, itu belum tersentuh sama pemain-pemain itu. Oke, BC ke bawah Betul, lah ya. belum ada menurut gue brand serius yang menggarap segmen itu. Jadi gue pikir ini belum ada brand leadernya nih untuk kategori minuman kekinian segmen middle, low gitu. Dan gue pikir, ya gue sih kalau gue pengen bisnis ya, gue pengen jadi nomor satu dong gitu kan. Nah kalau gue jadi nomor satu di kelas B kayaknya udah berat tuh. Udah ada raksasa-raksasanya bertarung. Nah gue pikir kalau gue jadi yang pertama di situ, kemungkinan gue bisa jadi nomor satu tuh lebih besar peluangnya gitu. Betul. Jadi kadang-kadang lebih baik jadi yang pertama daripada berusaha mengalahkan yang terbaik gitu kan. Gitu. Akhirnya kita masuk di situ, tes dulu satu toko dan ternyata gurih juga nih gitu kan. Jadi kita kayak nemuin sumur minyak baru menurut kita waktu itu ya. Nah, tapi memang belum ada saingan apapun gitu ya? Ya awalnya abang-abang. Ya abang-abang gitu ya? Oh saingan lo berarti dulu abang-abang? Abang-abang gitu. Artinya maksudnya ya kan level harga jual 5.000 gitu kan, 15.000 gitu. 15.000 udah paling mahal. Udah paling mahal. Luxury collection lo lah itu ya, 15.000 ya. Artinya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin brand-brand lain tuh nggak melihat ini sebagai market yang seksi. Tapi kan gue punya temen yang masuk juga ke segmen ini di price point itu, dan itu seksi banget gitu kan. Jadi gue pikir, wah ini harus gue garap nih gitu kan, sebelum ada orang lain yang lihat duluan gitu kan. Akhirnya kita coba dan ternyata bagus banget. Oke, ini kita nemuin sumber minyak, jangan sampai kita nemuin orang lain yang ngisep nih. Makanya kita harus bergerak cepat untuk jadi top of mind di segmen ini. Oke. Gitu ceritanya. Tapi kalau in terms of growth, sekarang itu udah berapa lokasi ya? Kita udah ada 114 akhir bulan, tambah 9 lagi jadi 123 ya kurang lebih. 123. Ini kalian mulai 2018 kalau nggak salah. Juni 2018. Juni 2018. Nah tapi kan kalau orang berpikir apakah ini franchise atau? Bukan. Ya? Gue nggak percaya sama sistem franchise lepas gitu sih. Kenapa tuh? Jadi menurut gue kan cita-cita pengen punya brand yang sustain ya. Maksudnya bisa sampai kiamat lah gitu ya. Nah gue pikir kalau pengen punya brand yang sustain, brand itu menurut gue ada 3 yang bertanggung jawab nih. Orang marketing, orang operasional, sama orang HR. Kalau franchise lepas kan ibaratnya biasanya operasionalnya diserahkan kepada franchisee gitu kan. Dan menurut gue brand itu adalah hasil pengalaman customer setelah berinteraksi dengan kru toko atau dapat produk, service dan produk lah ya. Kalau didapat operasional yang nggak bisa mengeksekusi produk maupun service yang baik, akhirnya persepsi terhadap brandnya jelek gitu kan. Ya, jadi menurut gue brand bukan cuma tugas marketing berkoar-koar nih. Tapi eksekusi di lapangan dari operasional terutama dan input talent dari HR itu sangat penting. Kalau itu gagal,
akhirnya persepsi terhadap brand jelek. Akhirnya si prinsipal yang kena getahnya nih. Walaupun misalkan dia punya toko franchise tuh, toko-toko lain itu dioperasi sama franchise lain. Yang gagal mengeksekutnya si toko franchise yang kena getahnya the whole brand kan. Nah itu yang coba gua hindari gitu kan. Hindarin ya. Akhirnya gua harus merasa kalau gue pengen punya brand sustain, marketing, operation sama HR itu tetap under kita sih sebenarnya. Jadi instead of franchise lepas waktu itu kita bikin kayak ya mini crowdfunding lah waktu itu. Jadi misalkan gue punya temen kantor gue dulu, lu punya duit berapa ya 2 juta, udah lu tetap aja ngantor, duduk manis, tutup mata, biar kita yang ngelola uang lu itu ke dalam satu toko itu. At the end of the month kita kasih laporan P&L, kita kasih bagi hasil lah gitu. Jadi dia nggak apa ya kayak investor pasif atau kayak beli reksadana lah mungkin ya kayak gitu. Tapi ini menurut Mas Ufo nih lebih efektif lah ya dibanding franchise. Menurut gue itu, artinya untuk jangka panjang lebih efektif, tapi pasti jadi lebih slow karena kan operation semua kita pegang. Repot tapi. Repot, tapi ya buat jangka panjang itu harus kita ini ya, harus kita tanam lah sebenarnya. Saya yang gue tangkap dari bikin F&B itu mungkin memang agak repotnya di awal ya. Tapi kan keseterusannya kalau udah berjalan, udah ya mengikuti arus saja ya. Makanya kan mungkin franchise enak di awal, tapi kayak realize nggak sih kayak in the next 1 year, 2 years mungkin ada rasa penyesalan kali ya kayak, aduh kenapa di franchise ya kayak gitu ya. Tapi tadi mungkin salah satu alasan Mas Ufo ini nggak mau franchise, apakah memang ada story ya Mas dari cerita-cerita pelaku sebelumnya yang ya mungkin franchise ya kendalanya begini mungkin nggak usah sebut betul gitu. Ya. Jadi gue juga waktu itu pernah nge-research sih sebelum gue bikin bisnis model seperti ini gitu kan. Artinya gue lihat jarang gitu ada satu brand yang franchise lepas gitu ya. Itu yang bisa sustain gitu dalam jangka panjang gitu. Jadi biasanya booming di setahun, awal 2 tahun pertama gitu ya. Ujung-ujungnya ya udah hilang aja dari collapse ya. Hilang gitu. Terus gue pikir ada satu juga sebenarnya ada satu brand apa? Brand yang brandnya konvensional gitu kan. Brand soto sebenarnya, brand soto apa namanya? Pelakunya bukan profesional atau industri kreatif atau apa gitu kan. Tapi dia pakai sistemnya kayak gini gitu. Jadi mungkin dia karena dia tidak percaya sama orang. Makanya dia bikin sistem seperti ini. Artinya semua toko cabangnya itu harus dia dan tim yang ngelola. Orang lain kalau mau bermitra ya cukup naruh uang aja. Dan gue lihat itu bisa lebih sustain gitu kan. Bisa lebih panjang umurnya gitu kan. Jadi boleh dibilang kita agak belajar sedikit sama brand yang even sebenarnya ya itu konvensional sebenarnya gitu kan. Tapi ya kalau buat jangka panjang gue pikir wah ini yang paling bener nih dibanding yang sistem franchise yang cepat ya. gitu. Tapi permasalahannya ini sih Mas, maksud gue kalau lo mungkin kebetulan lo punya temen banyak yang bisa modalin misalnya untuk ini kan. Tapi kan gue juga bayangin pasti ada keterbatasan dong pada saat itu. Mungkin lo udah approach beberapa temen lo buat nambah berapa lokasi, segini lokasi, tapi lo mendapat suatu apa ya kayak udah mentok nih, kayak gue udah kehabisan pikiran nih mau nyari investor kemana lagi. Itu kejadian ya sih waktu itu? Apa lancar aja gitu ada orang datang? Iya, kalau haus sih kayaknya enggak ya, karena makanya waktu kita pertama kali bikin toko pertama itu balik modal 3 bulan. Wow. Iya, 3 bulan. Lalu kita bikin toko kedua, same thing happens gitu kan. 3 months? 3 months gitu kan. Dia ngapain di franchise Mas ya? Kalau balik 3 bulan mah, ya kan? Gitu sayang juga ya. Bener banget. Ya udah gitu, menurut gua even kita balik modal 3 bulan, lalu menggunakan laba ditahan itu untuk buka cabang lagi, menurut gue itu masih terlalu lambat. Karena yang kita khawatirin waktu itu ya, ini ada satu brand gede yang punya dana besar, punya experience juga, punya pasukan juga, masuk ke sini ya udah ibaratnya kita yang nemuin sumber minyaknya, mereka yang ngisep gitu kan. Akhirnya ini kita harus bergerak lebih cepat dari cuma sekedar buka cabang per 3 bulan nih gitu kan. Kita harus buka lebih cepat dari itu gitu kan. Minimal kita harus buka sampai 50 toko pertama itu ini dalam waktu 1 tahun lah gue pikir.
gitu. Nah, akhirnya gue kontak tuh teman-teman, saudara-saudara gitu kan, yang yang gue ajak kerjasama untuk ya jadi investor pasif di tiap toko yang gue itu ya, yang kita bikin gitu kan, gitu. Nah, after 50 itu, bener kita udah punya free cash flow yang cukup sehat untuk expand secara organik, gitu. Kita bisa buka toko dengan konsep yang sebelumnya, kan kita sekarang ada 2 konsep ya, 1.0 sama 2.0. Itu bisa dengan free cash flow kita waktu itu bisa sampai 10 toko sebulan menggunakan free cash flow kita, gitu. Itu sih ceritanya. Oke. Tapi waktu itu lo pakai financing kah dari bank peer to peer atau apa itu lo pakai nggak sih? Enggak. Sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Jadi waktu toko pertama nih kita balik modal kan 3 bulan. Terus ini ada dari hasil laba ditahan kita bikin toko berikutnya. Lalu sebagian toko-toko lainnya yang tadi itu teman gue yang chip in di toko itu jadi investor pasif, gitu. Jadi dari awal kita emang tidak ada pendanaan dari bank atau apa gitu kan, gitu. Oke. Nah mungkin balik ke dari sisi produk nih. Oke. Ufo ya. Kalau gue lihat kan produknya variasinya banyak ya. Nah itu secara operational itu apa sih yang lo strategin biar bisa ya memfasilitasi beraneka ragam pilihan tersebut gitu. Karena kan bayang repot juga tuh inventory segala kan. Nah itu waktu itu sebenarnya agak hubungannya sama brand juga tuh sebelum kita ngomongin ke operational ya. Jadi kenapa kita milih brand house gitu ya. Kita sengaja tidak ingin brand kita itu terasosiasi sama produk tertentu. Karena waktu itu di tahun 2017 atau kita 2017 ya nggak salah. Itu pernah ada namanya fenomena es kepal Milo. Pernah denger gak? Oh iya. Kan? Itu gila itu, dalam waktu 3 bulan sewaktu Indonesia jualan es kepal Milo, belinya sampai ngantri-ngantri bla 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 gitu kan. Ini udah lewat ya masanya ya? Iya udah lewat, jadi kan tiap produk ada produk life cycle ya. Iya. Kebetulan itu cepet banget, kan 3 bulan tewas gitu kan. Nah kita tidak ingin terjebak sama tren ya? Iya tren itu, artinya biasanya waktu tren es kepal Milo itu booming, semua penjual memakai brand es kepal Milo gitu kan. Apa es kepal Milo gitu. Jadi begitu produk life cycle-nya habis, dia nggak bisa bergerak kemana-mana tuh, gitu. Nah, begitupun dengan ada kalau dulu ya kalau buat market middle low ini ada namanya es cappuccino cincau, pernah dengar gak? Kayaknya pernah. Iya gitu. Itu sama juga tuh, itu sempat booming juga lah. Semua orang juga es cappuccino cincau. Tapi begitu trennya ini, si brand penjualnya itu udah stuck gitu kan. Kan nggak mungkin jual minuman lain dengan brand itu kan. Gitu kan. Bahkan ada juga yang buat level menengah, ada brand yang cukup besar ya, yang jualan Thai tea itu, kalau pernah dengar ada di mall-mall. Ketika tren Thai tea nurun, dia juga agak kesulitan tuh untuk jual produk lain gitu kan. Akhirnya brandnya ikut sunset seiring dengan produk yang sunset gitu. Akhirnya dia keluarin brand baru lah ya. Iya kayak gitu. Nah, repot tapi kan kalau kayak gitu. Ya, akhirnya kita pikir mendingan kita main aman aja, kita bikin brand yang tidak terasosiasi. Netral ya? Iya, jadi ketika haus misalkan, lagi. Iya. Semua orang haus kan? Itu keren loh namanya. Jadi misalkan let's say, waktu 2018 lagi trennya cheese tea ya. Iya. Waktu itu kan cheese tea lagi tren tuh di China tuh Haiti kalau nggak salah. Ya, Haiti kan. Sini kan makanya dulu gulu-gulu ngeluarin. Betul, gitu kan? kan. Nah kita keluarin tuh, begitu kan, gitu. Nah tapi hausnya sendiri tidak terasosiasi sama Haiti karena bukan haus cheese tea gitu kan. Atau haus kopi atau haus Thai tea gitu. Jadi ketika cheese tea-nya sunset, ada produk lain yang booming, misalkan boba. Kita keluarin boba. Brandnya kayak keangkat lagi sama si bobanya. Jadi ketika itu sih yang kita waktu itu strateginya gitu. Ini keren banget. Karena lo makanya tadi lo bilang, gue kira tadi lo biasa orang ngomong tagline asal kan, minuman kekinian. Lo ngomong minum kekinian, now make sense banget kan. Lo bener-bener ngeluarin produk yang lagi hype keluarin, lagi turunnya udah, ada yang baru keluarin, dan masih relevan sama brand lo. Betul. Oh, jadi ini pembelajaran juga ya kayaknya. I think sometimes kita mau bikin brand yang terlalu fokus karena orang pingin mindsetnya seperti itu, tapi ternyata sometimes being flexible juga, saving lo juga nih kan. Betul.
Gue waktu itu malah mengkategorisikan House tuh kayak Mangga 2 sebenarnya. Biasanya gini, misalkan ibu-ibu ya, ibu-ibu pengen beli tas ya, misalkan apa Louis Vuitton gitu kan. Louis Vuitton masih Prancis ya, misalkan. Prancis misalkan 80 juta. Kadang-kadang mak gue suka ngomong, ntar gue beli aja di Mangga 2, paling harganya 500.000. Nah, House-nya pengen kayak gitu. Jadi misalkan Lo KW Super. Ya kan? Lo KW Super yes, ya? it. Jadi misalkan sekarang ya misalkan kemarin Cisti lagi tren di China atau Iya, ada di iya. mall-mall ya, di mall-mall di Jakarta. Harga berapa goban gitu kan. Harus skor 15.000. Nah, gue pengen orang-orang lihat gitu, lagi tren apa nih di mall, misalkan boba gitu kan. Di boba di mall 40.000. Ntar gue tunggunya di Haus paling 15.000. Nah, gue pengen kayak gitu. Jadi karena ada marketnya buat yang seperti itu tuh. Oke. Gitu. Tapi kira-kira, I don't know man, I mean, how's your growth so far ya, in terms of, bagian kemarin, ya pandemi lah, COVID lah. Oke. I'm sure last year pasti ya kena lah. Oke. But how is it now? Alhamdulillah sih kita survive ya. Artinya pasti ada adjustment. Ada adjustment? Pasti ada adjustment. Ya around 20 to 30%. Cukup lucky karena yang lain-lain F&B yang gue pelajarin tuh turunnya bisa sampai 50 sebenarnya. Lebih bahkan. Bisa lebih. Yang di mall bisa 70 gitu. Oh kan. iya, Gitu. parah sih. Jadi kalau lihat PNL teman-teman juga mostly mereka dari April udah pada merah gitu kan. Alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang PNL kita masih positif, Bro. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Apakah karena bayangan gue tuh House tuh nggak hanya di urban area ya, masih sampai ke Betul. Justru itu yang menyelamatkan kita sebenarnya. tempat-tempat green zone aman ya. Yoi. Justru dari situ ya. Betul gitu. Jadi kita sampai bulan lalu kita nggak ada satupun toko kita yang di mall gitu. Jadi selamat benar-benar selamat lah. Selamat. Oke. Nah sekarang nih kan lo udah dapet funding lah ya Oke. dari BRI ini, Oke. lumayan besar lah. Oke. I think it was in millions of dollars lah ya. Oke. So what's next nih with all these things? Gitu? Oke. Jadi intinya House kan bukan gua sendiri. Gua berempat nih. Ada berempat. Terus gue pikir ini nggak mungkin usaha ini gue turunkan nih ke anak cucu. Pasti kan bapak-bapaknya akur-akur aja, anak cucu kita nggak tahu kan berantem. Jadi menurut gue kita harus IPO nih, gitu kan. Sambil kita harus IPO, tapi waktu itu masih belum begitu tahu caranya lah ya, masih belum tahu caranya. Sebelum ada venture capital yang masuk gitu kan. Kita cuma tahu pengen cara IPO, yaudah kita jalanin dulu aja. Nanti sambil jalan kita nanti pasti ketemu jalannya gitu lah ya. Nah alhamdulillah begitu BVI masuk, nih kayaknya rencana kita IPO tuh ada jalannya gitu kan. Mulai dipertemukan puzzle-nya lah gitu kan. Gitu. Jadi at the end mungkin beberapa tahun ke depan sebelum 2024 mungkin kita IPO sih sebenarnya. Sebelum 2024? Ya, di sini? Di sini sama BVI di sini. That's good. I think Indonesia butuh lebih banyak contoh F&B yang bisa sampai sana.